kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Ada 2 tuh kitabnya sekarang. Zionis pakai bukan Zionis saja, semua Yahudi hari ini pakai Talmud. Semua Yahudi pakai Talmud. Jadi misal contoh, ini Tauratnya nih. Tauratnya cuma setipis ini. Talmudnya 3 kali lipat lebih tebal dari ini. Talmud itu isinya apa? Talmud itu ya bahasa ininya adalah esoterisme. Esoterisme itu apa? Hasil daya spiritual para rabi-rabinya yang dianggap digunakan untuk apa? Menjelaskan Taurat, walaupun terkadang Talmud itu isinya bertentangan dengan Taurat. Makanya bukunya jauh lebih tebal daripada Tauratnya sendiri. Jadi dapat sense spiritual apa itu namanya disebutnya esoterisme, ya. Jadi semua pengalaman spiritual rabinya makanya disebut Yahudi rabbinik. Nah, karena dia apa kata rabinya. Maka nyambung sama kita tadi kemarin sore itu belajar apa? Menuhankan siapa? Menuhankan ulamanya, orang-orang solehnya. Gulu. Akhirnya dia lebih percaya apa kata rabinya daripada kitab sucinya. Lebih pilih apa namanya rabinya daripada kitab sucinya sendiri itu, ya. Jadi semua pengalaman spiritual rabinya dijelaskan kepada murid-muridnya, kemudian itu dituliskan dan jadilah itu Talmud. Jadilah Talmud itu. Yang dianggap Talmud ini adalah untuk menjelaskan Taurat. Padahal ternyata 180 derajat banyak berbeda. Jadi yang pertama kali bikin bid'ah itu orang Yahudi itu ngajarin bid'ah itu, ya. Emang apa sih definisi bid'ah itu sebenarnya? Satu muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang enggak ada dibuat-buat jadi ada, baik secara akidah maupun secara fikih ibadah. Jadi jangan bikin yang baru. Kalau memang nggak ada di kaidah usul kita, maka itu nggak bisa kita ambil jadi landasan pokok berakidah kita, nggak bisa. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Kan begini loh, ya. Sumber kita kan, usul kita kan jelas dan itu dijaga oleh Allah. Betul? Ya. Apa itu yang paling dijaga oleh Allah? Al-Quran. Kemudian hadis dijaga nggak sama Allah? Hadis dijaga nggak sama Allah? Enggak sebegitu dijaga seperti hadis. Yang menjaga siapa? Keautentikan hadis itu para perawi dengan gimana caranya? Ada sanad, matan, takhrid segala macam. Itu ilmu hadis makanya panjang benar. Ya, mustalah hadis itu pakai panjang banget untuk mengerti satu hadis, begitu banyak ilmu yang harus dilewati untuk mengertinya. Untuk mengertinya doang. Belum lagi untuk menentukan itu hadisnya sahih, dhaif, hasan, mutawatir. Ada ilmunya lah. Ilmunya namanya mustalahul hadis. Contoh cerita kisah lagi. Saya baca kisah di hari ini. Dia ajak jalan-jalan lagi ya. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal di mana coba tinggal? Irak. Ya betul, di Baghdad, Irak. Dia mendengar ada satu riwayat hadis dari Abdur Razak kalau nggak salah. Ini ada hadis nih. Nah, ini hadis si Abdur Razak di mana? Tanya. Dia ada di Herat. Herat itu di mana? Herat katanya. Sebelah sananya Baghdad. Di Herat itu di mana? Afghanistan sana. Dari Baghdad ke Afghanistan.
Samperin kan nih? Samperin sama Imam Ahmad enak aja. Samperin. Tahu nggak ongkosnya berapa? Oh dia udah ngitung langsung ongkosnya. Dari perjalanan saat itu belum ada komuter lain, belum ada Transjakarta, belum ada. Di sini mah nggak ada Transjakarta ya. Nggak ada. Grab belum ada ya. Gojek belum ada zaman itu kan, berarti GoCamel. GoCamel, Grab, Grab onta. Belum ada. GoCamel. Pakai unta. Pakai onta. Sesuai aplikasi ya. Kawan banget yang sering ini ya. Tokopedia belum ada, mau beli ininya ya. Nah, nyebut merek lagi terus endorse lagi live nih ya. Dikalkulasi langsung sama Imam Ahmad itu berapa ongkosnya semua ya. Belum lagi kemungkinan yang terjadi pada saat safarnya. Iya dong, harus dipikirkan kan, jauh lah itu perjalanan ya. Belum ada rampoknya kan, benar, ada rampoknya. Belum nanti di tengah jalan kan lama tuh jalan tuh. Belum nanti ada badainya apa segala macam, dihitung baik-baik demi dapat satu riwayat hadis. Oh benar, belum lagi ntar ada tukang palaknya, ntar di perapatan gini-gini. Polisi cepet. Nanti kalau bilang polisi cepet lagi live. Udah ngomong tadi. Ya kan? Udah dikalkulasi tuh sama Imam Ahmad. Berangkat ke Imam Ahmad, akhirnya berangkat. Sampai di Herat itu Abdul Razaknya udah gak ada. Udah pindah, nggak tahu kemana lagi. Udah pergi nggak tahu kemana lagi ya. Udah pergi nggak tahu kemana lagi. Itu kemungkinan yang harus dipikirkan, dihadapi dalam bagaimana dulu para imam-imam alul hadis dulu untuk mendapatkan satu hadis. Belum lagi kayak Imam Bukhari dengan perjalanan begitu jauh untuk mendapatkan satu riwayat hadis ya. Perjalanan begitu jauh, uang kan tadi Imam Ahmad aja begitu, gimana Imam Bukhari coba ya. Imam Ahmad itu kan Arab asli kan, Hambal ya. Bagaimana dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari kan bukan orang Arab ya, Ajam ya. Dia berasal dari Bukhara. Bukhara itu sekarang di Persia, Khurasan. Sekarang itu yang lupa nama daerahnya apa itu? Yang sebelah Afgan itu. Negara yang sebelah Kazakhstan ya. Kazakhstan tuh. Sekarang jadi negara komunis kan? Ya Allah. Ya. Udah jalan begitu jauh, ternyata begitu sampai udah ngobrol ketemu dapat satu riwayat, ternyata riwayat ya dhaif. Cuma gara-gara apa? Banyak. Gara-gara yang meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis itu apa? Pipisnya berdiri lah. Suka ngebohongin anak kucing lah. Anak kucing. Ya kucing itu suka. Padahal nggak ada makanan kan? Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh jadi ngeriwayat hadis, nggak boleh tuh, enak aja. Ya. Ame kucing aja dibohong, gimana sama manusia? Makhluk Allah tuh. Segitu ngejaga otentik hadis, nggak boleh, nggak bisa ya. Makanya kita lihat hadis itu ada yang hasan, diriwayatkan banyak sekali, tapi tetap dibukukan ya, tetap dicatatkan jadi satu kan. Kenapa? Dia konten ngomong hal yang sama misalnya, tapi periwayatannya banyak dari A, B, C, D gitu kan. Dari Anas bin Malik, dari Abdullah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semua segala macam. Tapi bahasanya berbeda. Tapi intinya tetap sama. Dan ketika diterjemah, ini balik lagi ngomong terjemahan lagi. Mau Quran mau hadis diterjemah dalam bahasa apapun, belajar yang namanya sastra Arab itu. Ya, jadi dia mengerti makna kalimat ini kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia maknanya itu seperti apa. Karena kalau dalam ilmu penterjemahan ya, kita juga ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, ada terjemah bebas, ya. Kalau terjemah bebas itu ya nggak nemu maknanya, maknanya ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya nggak itu terjemah bebas itu.
Ya. Misal contoh terjemah bebas itu kan gini, bahasa Arab, model bahasa Arab anak gontor lagi. Jemput ini lagi. Anak pondok lah, nggak gontor aja, semua anak-anak pondok ya, semua anak pondok. Kan saya juga anak pondok nih. Dan santri kita loh. Saya nggak apa-apa dipukul. Anak bocah kan gitu ya. Kamu kenapa kok nangis? Nggak apa-apa tapi dipukul. Tapi kan di pondok nggak boleh ngomong begitu ya. Kan harus ngomong pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa. Enggak itu lah. Mada itu apa? Doroba dipukul. Oh. Ana lah mada doroba. Itu terjemah bebas tuh. Tapi pakai konsep orang Arab apa pakai konsep orang Indonesia itu? Itu udah nyambung tuh. Berarti kalau kita menterjemah harus pakai konsep bahasa aslinya atau pakai konsep bahasa kita dulu? Bahasa aslinya tuh. Makanya Al-Quran dan hadis itu terjaga kan? Tetap terjaga tuh begitu. Hadis itu dijaga oleh para perawi hadis, para penghafal hadis itu juga dengan cara metodologi yang sama seperti itu. Ya, cara menterjemahnya. Makanya lihat, mau Quran mau hadis di seluruh dunia diterjemahkan sama semua.